Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Tungkan karena berada di antara dua kumpulan sampah dunia, Samudra Pasifik dan Hindia. Belum teratasi masalah sampah domestik, kini bahaya sampah plastik global mengancam. Berpantai. Ironisnya, paus ini kerap mati dengan sejumlah sampah plastik di perutnya. Halo teman-teman semua. Halo, kami dari kelompok 10 Keanekaragaman Hayati. Di sini kami akan mengangkat tema mengenai konservasi ekosistem laut akibat pencemaran sampah. Kenalin, aku Zahra. Aku Zulfani. Aku Devina. Dan aku Vina. Kalian tau gak sih kalau misalnya lingkungan, hewan, manusia, dan juga tumbuhan itu saling berperan satu sama lain dalam kelangsungan hidup di bumi? Dan sampah bisa menjadi penyebab rusaknya alam loh. Kok bisa ya? Kira-kira keadaannya bakal gimana ya? Apakah berdampak buat lingkungan kita? Dan apakah ada solusinya? Yuk disimak terus. Seperti yang sudah kalian ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau dan mempunyai panjang garis pantai kurang lebih sepanjang 81.000 km. Di sepanjang garis pantai tersebut terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit, namun terdapat banyak potensi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Secara umum, perairan laut dan pantai mempunyai fungsi sebagai penyedia cadangan air, sebagai pengatur iklim, sebagai tempat lahan pencaharian bagi masyarakat, sebagai habitat bagi biota laut, dan sebagai penyedia makanan bagi masyarakat. Dengan berbagai fungsinya yang sangat penting bagi masyarakat, maka konservasi laut adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Setiap tahun kita Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton atau setara dengan 64 juta ton sampah per tahunnya. Dan ini baru di Indonesia loh, belum seluruh dunia. Dan apabila kita menghitung jumlah plastik yang diproduksi di bumi sejak 65 tahun yang lalu, itu dapat mencapai 8,3 miliar ton atau setara dengan 1 miliar gajah. Berdasarkan studi yang dirilis oleh McKinsey & Co. dan Ocean Conservancy, Indonesia disebut sebagai negara penghasil sampah plastik nomor 2 di dunia setelah Tiongkok. Masalahnya, dari jumlah sampah yang diproduksi itu, hanya sebagian kecil yang hanya dapat didaur ulang. Lalu, sisanya kemana? Sisanya terbuang di tempat pembuangan akhir atau kita tahu sebagai lautan. Persoalan tentang sampah plastik ini tidak hanya mencemari daratan, namun merusak juga kehidupan di lautan. Adanya pencemaran sampah plastik yang ada di laut itu apa sih? Jadi karena banyaknya sampah plastik di laut, akhirnya dia akan menghambat berbagai macam organisme yang ada di laut. Salah satunya itu adalah menghambat pertumbuhan dari fitoplankton. Fitoplankton sendiri merupakan salah satu organisme yang menghasilkan oksigen gitu bagi kehidupan yang ada di bumi, bagi makhluk hidup. Kalau misalnya fitoplankton terhambat pertumbuhannya dan mati, berarti oksigen juga akan berkurang. Selain itu juga sampah plastik itu sulit terurai dan nanti akan dimakan oleh organisme lain melalui rantai makanan dan akan dimakan oleh manusia. Itu sampah-sampah yang tadi akan ada pada manusia dan akhirnya menimbulkan berbagai macam penyakit. Eits, tenang dulu, jangan panik. Di sini aku punya sedikit solusi nih buat ngatasi masalah tadi, yaitu dengan cara menerapkan prinsip reduce, reuse, dan juga recycle. Yang pertama reduce, yaitu dengan mengurangi penggunaan sampah plastik. Kita bisa membawa tumbler, membawa sedotan stainless steel, dan juga membawa tote bag untuk mengurangi penggunaan sampah-sampah plastik. Yang kedua yaitu dengan reuse, kita bisa menggunakan kardus bekas untuk mengirim parcel dan juga menggunakan ban bekas untuk dijadikan sebagai kursi. Dan yang terakhir yaitu recycle, mendaur ulang sampah agar menjadi barang yang lebih bermanfaat. Kita bisa menggunakan sampah dan didaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat seperti membuat dekorasi rumah dan juga membuat tempat pensil seperti ini dari bubble wrap dan juga kresek. Masih banyak banget cara yang bisa dilakuin buat mendaur ulang sampah. Kalian bisa lihat di internet. Ekosistem perlu kita jaga, apa yang kita perbuat akan kembali lagi kepada kita. Oleh karena itu, mari kita jaga lingkungan kita dengan cara reduce, reuse, and recycle. Dari aku, untuk bumi, be smart, creative, and action.